Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi Ibu Wina Andini. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan salah satu tugas yang diberikan, yaitu pembuatan dan penjelasan poster serta wawancaranya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatima alias Sunarto dengan 3 digit NIM terakhir 020. Perkenalkan, nama saya Renika Molina Saputri dengan 3 digit NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, 3 digit NIM terakhir 010. Perkenalkan, nama saya Davina Syahla, 3 digit NIM terakhir 016. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 018. Terima kasih. Berikut kami memaparkan poster yang telah kami buat. Tema poster yang kami ambil yaitu konsep psikologi sosial dalam kondisi pandemi. Poster kami termasuk ke dalam konsep psikologi sosial. Sebelumnya, apa itu konsep psikologi sosial? Konsep psikologi sosial merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari interaksi pribadi dengan pribadi dan interaksi pribadi dengan kelompok atau lingkungannya. Di dalam proses interaksi ini, memungkinkan terjadi perubahan perilaku dan proses mental, karena ada komunikasi dua arah yang bisa jadi saling mempengaruhi. Lalu, alasan poster yang kami buat termasuk ke dalam psikologi sosial karena di dalam poster yang kami buat terdapat interaksi pribadi dengan pribadi, yaitu stres dan bahagia. Karena interaksi pribadi dengan pribadi merupakan konsep psikologi sosial. Lalu terdapat pula interaksi pribadi dengan kelompok, yaitu interaksi anak dengan keluarganya, yang di mana anak merupakan pribadinya dan keluarga merupakan kelompoknya. Di dalam poster ini juga terjadi perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, yaitu keluarga, dan terdapat pula komunikasi dua arah di dalam poster tersebut. Dilanjut oleh rekan saya yang lainnya. Berikut adalah tujuan membuat poster ini. Yang pertama, untuk memenuhi tugas yang diberikan. Yang kedua, untuk memotivasi yang harus dilakukan saat pandemi agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Dan yang terakhir adalah agar setiap orang mempedulikan kesehatan mental. Karena saat ini banyak orang yang tidak mempedulikan kesehatan mental. Padahal kesehatan mental sangat berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari dan kondisi seseorang. Selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri poster yang baik. Yang pertama, menarik, biasanya terdapat gambar. Kemudian yang kedua, singkat. Ketiga, padat. Dan yang terakhir, jelas. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Alasan memilih gambar dan kata-kata. Yang pertama, gambar dan kata stres. Saat ini banyak orang yang stres dan tertekan karena pandemi. Stres sangat berpengaruh bagi kesehatan mental dan hingga kesehatan fisik. Stres sangat tidak baik untuk kesehatan. Memilih ini agar banyak orang di luar sana tidak lagi stres, supaya orang di luar sana dapat menjaga kesehatan mereka. Yang kedua, gambar dan kata keluarga bertengkar. Saat pandemi terjadi, banyak keluarga di luar sana yang bertengkar, mempermasalahkan segala hal. Pertengkaran itu tidak baik, akan mempengaruhi imun seluruh keluarga, baik orang tua dan yang paling parah anaknya. Ini dipilih agar orang tua di luar sana menyelesaikan pertikaian secara baik-baik dan tidak bertikai di depan anaknya. Yang ketiga, gambar dan kata bahagia. Supaya tidak stres, kita harus bahagia, karena bahagia dapat meningkatkan imun dan kesehatan mental, supaya kita dapat bertahan di kondisi pandemi ini. Dan yang terakhir ada gambar dan kata keluarga yang saling menyayangi. Saat pandemi, lebih banyak di rumah. Di dalam rumah tersebut terdapat keluarga. Keluarga tersebut harus saling mendukung satu sama lain agar dapat bertahan dalam pandemi dan kesehatan mental tetap terjaga. Dilanjut oleh rekan saya yang lain. Di sini adalah hasil wawancara saya dan seorang rekan saya mengenai tanggapan, saran, dan alasan mereka mengenai poster yang telah kami buat. Tetapi mungkin untuk video, demi mempersingkat waktu, video wawancara tidak akan ditayangkan secara full. Dari kelas 1A Psikologi Universitas. Ini tujuan dan maksud saya adalah untuk mewawancara. Pertama-tama saya akan poster yang ini. Maaf, mau ditonjolkan dari poster ini.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan Untuk untuk penilaian secara keseluruhan, bisa dan untuk isi juga terima kasih Putri Utami untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sini kesimpulan dari hasil wawancaranya, bahwa poster dalam penyampaian maksud, tujuan, dan makna telah bisa dipahami secara keseluruhan dan dapat tersampaikan dengan baik. Akan tetapi, di balik itu ada beberapa yang masih harus kami perbaiki mengenai warna yang kurang menarik dan font atau variasi huruf yang kurang beragam. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut adalah video kedua wawancara saya dengan rekan saya. Namun mungkin untuk mempersingkat waktu, saya juga tidak akan menampilkan videonya secara full, namun hanya cuplikan-cuplikannya saja. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Hai Ranisa, mengenai poster. Izin jawab sudah terjadi. Ini tentang menjaga kesehatan mental dari pandangan saya sebenarnya pastel. Mengenai poster berikut, bagaimana? Jadi pembaca itu minat untuk sesuatu itu pasti ke terima kasih atas sarannya. Supaya lebih disusun ke bawah kayak gini. Waktunya, mohon maaf mengganggu ya Ranisa. Tapi overall poster ini dapat menyampaikan isi dan pesannya ya. Ranisa atas waktunya. Dadah. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan menurut rekan saya. Pesan dari isi poster yang sudah dibuat dapat tersampaikan pesan dan maknanya, sudah mengandung ajakan-ajakan yang baik, dan sudah mengajak agar dapat menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini. Namun mungkin ada beberapa saran untuk poster kami, yaitu mengenai tulisannya lebih baik horizontal agar pembaca tidak kesulitan untuk membaca judulnya, dan mungkin pemilihan warnanya disarankan lebih kontras agar lebih menarik. Namun di balik itu, poster yang dibuat itu sudah bagus, dapat tersampaikan isi pesan dan dapat dimengerti maksud dan ajakan untuk menjaga kesehatan mental dalam menghadapi masa pandemi ini. Berikut kami tampilkan kembali poster yang sudah kami buat. Baik, mungkin sekian penjelasan dan pemaparan mengenai poster yang sudah kami buat. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.